Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pojok Sharing, channel edukasi dan saling berbagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi part 2, yaitu distribusi sampling selisih rata-rata dan distribusi sampling selisih proporsi. Oke, ambil posisi rebahan, lupakan sejenak mantan dan gebetan, siapkan cemilan dan alat tulis kalian, kita akan masuk ke pembahasan. Yuk! Kita mulai dari pembahasan distribusi sampling selisih rata-rata. Secara definisi, distribusi sampling selisih rata-rata adalah kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan selisih rata-rata dari dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Jadi, berbicara tentang distribusi sampling selisih rata-rata, kita membutuhkan dua sampel yang diambil dari dua populasi yang berbeda. Nah, masing-masing sampelnya memiliki rata-rata sendiri dan standar deviasi sendiri. Seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk parameternya, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ya, seperti ini nih. Sebelum kita lanjut, saya hanya mengingatkan, jika teman-teman masih bingung tentang distribusi sampling, teman-teman bisa tonton video part satunya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Data menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan seorang pegawai adalah sebesar 5.300.000 per bulannya dengan nilai deviasi sebesar 228.000 per bulannya. Sedangkan penghasilan seorang pengusaha adalah sebesar 4.750.000 per bulan dengan standar deviasi per bulannya adalah 140.000. Jika diambil sampel random sebanyak 100 orang pegawai dan 85 orang pengusaha, berapakah probabilitas selisih rata-rata penghasilan dari dua sampel tersebut lebih besar dari 500.000? Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada dua sampel ya yang diambil. Yang pertama adalah sampel yang diambil dari pegawai yaitu sebanyak 100 orang dan sampel yang diambil dari pengusaha yaitu sebanyak 85 orang. Kita selesaikan soalnya ya teman-teman. Oke, yang diketahui adalah sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang perbedaan penghasilan antara pengusaha dan pegawai adalah 500.000. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari selisih rata-rata dari dua sampel tersebut, yaitu 5.300 dikurangi 4.750 berarti selisihnya adalah 550. Langkah berikutnya adalah kita mencari standar deviasi dari kedua sampel tersebut, yaitu dengan cara mengakar kuadratkan dari hasil penjumlahan standar deviasi kedua sampel tersebut. Nah, di sini hasilnya adalah 27,39. Setelah menghitung standar deviasi, kita hitung nilai Z bakunya, yaitu dengan cara 500 dikurangi 550 dibagi dengan 27,39, hasilnya adalah minus 1,83. Nah, teman-teman tinggal mencari berapakah nilai minus 1,83 di dalam tabel normal. Setelah kita cek di dalam tabel normal, ternyata nilai Z-nya adalah 0,4664. Nah, yang terakhir, teman-teman tinggal menggambarkan grafik dari soal yang ini ya. Nah, di sini yang diminta adalah berapakah peluang selisihnya adalah lebih dari 500.000. Jadi teman-teman bisa menggambarkan seperti ini. Untuk nilai tengahnya adalah 550, sedangkan
Untuk nilai Z-nya adalah 500. Yang dicari adalah yang lebih dari 500. Maka yang diarsir adalah 500 sampai ke ujung sebelah kanan. Oke, untuk luas tengah daerah adalah 0,5, sedangkan luas dari 0 sampai Z itu adalah 0,4664. Berarti untuk luas arsirannya secara keseluruhan adalah 0,9664. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa probabilitas selisih rata-rata penghasilan antara pegawai dan pengusaha lebih besar dari 500.000 adalah 96,64%. Pembahasan terakhir dari materi distribusi sampling adalah distribusi sampling selisih proporsi. Secara definisi, distribusi sampling selisih proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Oke, sebenarnya teman-teman, untuk distribusi sampling selisih proporsi itu hampir sama seperti distribusi sampling selisih rata-rata. Hanya yang membedakannya adalah yang dihitung di sini adalah selisih proporsi dari dua sampel yang berasal dari dua populasi yang berbeda. Nah, untuk parameter dan indikatornya, teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soalnya. Alia dan Desi akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Desi akan menang bila memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Desi memenangkan pertandingan ini? Berilah saran apakah Desi akan ikut dalam pertandingan ini atau tidak jika harapan kemenangannya harus sebesar 15% atau lebih. Kita bahas penyelesaiannya ya. Yang pertama, yang kita ketahui di sini adalah peluang Desi untuk memenangkan pertandingan adalah sebesar 50%. Begitu juga dengan Alia. Berarti peluang Desi dan Alia untuk memenangkan pertandingan itu adalah sama-sama 50%. Untuk sampelnya diambil sebanyak 40 kali lemparan, kemudian yang diminta adalah berapakah peluang Desi untuk memenangkan ketika peluangnya harus lebih besar dari 15%. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita hitung dulu berapa selisih proporsinya. Di sini untuk peluang kemenangan antara Desi dan Alia itu sama 50%. Berarti selisihnya adalah 50% dikurangi 50% sama dengan 0. Kemudian kita hitung nilai standar deviasinya. Hasil perhitungan standar deviasinya adalah 0,1118. Nah, setelah menghitung standar deviasi, kita hitung nilai Z bakunya, yaitu 0,15 dikurangi 0 dibagi dengan 0,1118. Hasilnya adalah 1,34. Nah, seperti biasa teman-teman, setelah kita menghitung nilai Z-nya, kita cari nilai Z-nya di tabel normal. Setelah kita cari di tabel normal, nilai Z sama dengan 1,34 adalah 0,4099. Nah, setelah dapat nilai Z normalnya, kita gambarkan grafiknya, di mana untuk garis tengahnya itu adalah selisih proporsinya yaitu 0, kemudian untuk nilai Z-nya adalah 0,5
15 atau 15%. Kemudian yang diminta adalah yang lebih dari 0,15%, maka kita arsir ke sebelah kanan. Oke, untuk luas setengah daerah dari 0 sampai ke ujung itu adalah 0,5. Kemudian untuk luas dari titik tengah sampai ke 0,15 itu adalah 0,4099. Maka untuk mencari luas arsirannya adalah 0,5 dikurangi 0,4099. Hasilnya adalah 0,0901. Berarti kita bisa simpulkan bahwa probabilitas Desi memenangkan pertandingan dengan peluang 15% ke atas adalah 9,01%. Berarti kita menyarankan Desi untuk tidak mengikuti pertandingan ini. Demikian pembahasan distribusi sampling part 2. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Like jika menurut teman-teman video ini berguna, dislike aja jika teman-teman tidak suka dengan video ini. Silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang konten-konten yang kami sharing di channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing.